Shalom sahabat yang diberkati Tuhan, kembali bersama kami dalam belajar sekolah sahabat. Di pelajaran sekolah sahabat 777. Belajar sekolah sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Pastikan kita akan belajar di rumah kita masing-masing di jam 7 malam untuk mengingat bahwa jam 7 adalah merupakan jam kita untuk belajar sekolah sahabat. Video ini hanya melengkapi kita, mungkin saja kalau kita di luar rumah atau di perjalanan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu, tuntun kami memahaminya, serta dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Sempurnakan doa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pernahkah Anda merasa hari-hari berjalan begitu cepat? Tapi hati terasa kosong. Aktivitas penuh, target tercapai, tapi hubungan dengan Tuhan justru terasa jauh. Bagaimana jika masalahnya bukan karena Anda terlalu sibuk, melainkan karena Anda belum punya tempat khusus untuk bertemu dengan Tuhan? Hari ini kita akan belajar satu rahasia sederhana yang dipraktikkan langsung oleh Yesus Kristus dan bisa mengubah hidup Anda dan juga saya. Mari kita mulai dan mari kita temukan poin-poin penting dari pelajaran kita hari Senin. Bahwa ada satu ayat yang sangat padat, singkat tapi penuh makna. Markus 1:35. Dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun, pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Bayangkan itu, sebelum dunia bangun, sebelum kesibukan dimulai, Yesus memilih untuk menyendiri bersama Bapanya. Ia tidak menunggu waktu luang, ia menciptakan waktu untuk bertemu dengan Bapanya. Dan dari situ kita temukan bahwa saat kita belajar dari kitab Markus ini ada 3 poin penting yang kita temukan. Yang pertama, Yesus punya waktu khusus. Ia tidak asal berdoa di sela-sela kesibukan. Kemudian yang kedua, Yesus punya tempat khusus. Ia pergi ke tempat sunyi, bukan kebetulan, tapi pilihan. Yang ketiga, Yesus menjadikan hubungan dengan Allah sebagai prioritas utama. Jika Yesus saja membutuhkan waktu seperti itu, bagaimana dengan kita? Mazmur 27 ayat 8, Tuhan berkata, "Carilah wajahku." Dan respons yang diharapkan adalah, "Wajah-Mu kucari, ya Tuhan." Ini bukan sekedar perintah. Ini adalah hubungan untuk hubungan yang intim dengan Dia sebagai pencipta kita. Kemudian dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, kita juga diingatkan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya apa? Bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang sesekali, melainkan sesuatu yang terus-menerus. Bukan hanya saat masalah datang, tapi setiap hari sebagai kebutuhan utama kita. Dan jadikan dia sebagai prioritas utama kita. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda punya tempat khusus untuk bertemu dengan Tuhan? Tidak harus mewah, tidak harus besar, tidak harus megah. Mungkin hanya sebuah kursi dekat jendela, atau sebuah sudut tenang di rumah kita, atau bahkan meja makan sebelum semua orang bangun. Yang penting bukan tempatnya, tapi konsistensinya. Lukas 10 ayat 39 mengatakan, Maria juga duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Dan Yesus mengatakan, itulah bagian yang terbaik. Duduk di kaki Yesus berarti memberi waktu, perhatian, dan hati kita sepenuhnya kepadanya. Ketika Anda memiliki tempat tetap, Anda sedang membangun kebiasaan yang kuat. Tempat itu akan menjadi pengingat bahwa tempat kita bertemu dengan Tuhan. Inilah waktunya bersama dengan Tuhan. Jujur saja, tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana Anda terlalu lelah, terlalu sibuk, atau bahkan lupa. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting bukan kesempurnaan, tetapi komitmen untuk kembali. Hari ini waktunya kita kembali untuk mencari tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan. Berdoa. Jangan biarkan satu hari terlewat menjadi 1 minggu, atau 1 bulan, atau bahkan 1 tahun tanpa hubungan yang hidup dengan Tuhan.
Hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang otomatis. Itu adalah keputusan harian. Sekarang, mari kita refleksi sejenak. Dalam 1 minggu terakhir, berapa banyak waktu yang benar-benar Anda habiskan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan? Jangan sampai kita melewatkan firman-Nya. Bila kita sudah melewatkannya, kembali datang kepada Anda. Jawaban Anda akan menunjukkan satu hal, apa yang sebenarnya menjadi prioritas Anda. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu menunggu hari Senin, bulan depan, atau tahun baru. Anda bisa mulai hari ini. Pilih satu waktu, pilih satu tempat, dan temui Tuhan di sana. Karena hubungan dengan Tuhan tidak dibangun dalam satu momen besar, tapi dalam kesetiaan kecil setiap hari yang kita lakukan berjalan bersama dengan Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, mulailah hari Anda bersama Tuhan dan lihat bagaimana Dia mengubah seluruh hidup Anda. Dari pemalas menjadi rajin, dari pemarah menjadi peramah, dari mengucapkan kata-kata kotor menjadi sopan. Biarlah kiranya melalui hubungan kita, maka kita pun semakin diubahkan dalam kasih lindungan. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat di hari ini. Tuntun kami memahaminya, sehingga kami dapat mengambil waktu bersama dengan Tuhan, mengambil tempat untuk berdoa kepada Tuhan, dan kami dapat bertemu dengan Tuhan. Kiranya hari-hari kami semakin dekat bersama dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang berkualitas bersama dengan Tuhan di tengah hidup kami. Sempurnakan doa kami Bapa, ampunkan kami dalam setiap kesalahan kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.